Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat, keadaan baik, keadaan sukacita, dan apapun keadaan kita pada saat ini, kita bersyukur karena kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah live Lentera Malam Jemaat Rantepao. Pada saat ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Tiranda dengan tema Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar? Iya, baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan di sudut kanan saya ada saudari Tiara Sambata Umbas dan saudari Indah Aswenda Sari. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah live Lentera Malam, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat, dapat menuliskan pokok-pokok doa pada live chat atau via WhatsApp 082 2000 1913. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita pujikan bersama Engkau Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh diperjumpakan melalui program Lentera Malam. Bersama-sama kita mau belajar dan kita mau merenungkan bagian firman Tuhan. Firman yang akan senantiasa menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kita di tengah berbagai situasi, di tengah berbagai kondisi yang kita hadapi, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang terus kita hadapi sampai pada saat ini. Saya mempersiapkan bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang akan menjadi renungan kita malam hari ini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini Engkau kembali boleh memperjumpakan kami lewat ibadah malam hari ini melalui program Lentera Malam yang disiarkan secara live dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Bersama dengan Bapak Ibu dan saudara kami dimanapun berada malam hari ini, yang Tuhan boleh persekutukan bersama melalui ibadah secara virtual. Terima kasih untuk setiap waktu yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Di tengah kondisi yang sulit yang sedang kami alami, berbagai masalah persoalan yang kami hadapi. Terlebih Tuhan di tengah-tengah pandemi yang juga tak kunjung berakhir dari kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kiranya kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai malam hari ini. Berikan kekuatan, berikan hikmat, biarlah kiranya firman-Mu dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang sempat untuk mendengarkan firman malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, biarlah sungguh-sungguh firman ini selalu boleh menjadi pegangan dan kekuatan dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Berkati kami semua yang Tuhan boleh pakai bersama dengan saudara-saudara kami, tim multimedia. Biarlah kiranya Tuhan ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang,
Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah bagian firman Tuhan yang kita boleh baca, kita dengarkan bersama malam hari ini. Dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin bacaan kita malam hari ini dan tema ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Sudah sangat sering kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bersama kita mendengarkan tema ini menjadi sesuatu hal yang tentu menjadi sebuah perintah, menjadi sebuah penguatan bagi kita bersama-sama di tengah sebuah situasi yang sulit yang sedang kita alami. Orang senantiasa dan sering menyampaikan kata-kata ini, kuat dan teguh. Seperti apa dan bagaimana kita kuat dan teguh di dalam menghadapi beratnya beban yang sedang kita alami. Dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam menghadapi berbagai persoalan. Terlebih di tengah situasi pandemi yang sungguh-sungguh menyedihkan. Begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, rekan kita. Mereka yang telah meninggal dunia. Mereka yang masih terpapar dan sedang menjalani isolasi mandiri karena pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan malam hari ini yang datang memberikan kekuatan dan pegangan hidup bagi kita bersama-sama. Firman yang Tuhan sampaikan kepada Yosua bin Nun. Sering orang mengatakan bahwa pengalaman adalah merupakan sebuah guru yang terbaik bagi kita. Bersama dengan Musa, tentu Yosua banyak belajar dan tahu bagaimana tugas, bagaimana tanggung jawab yang begitu berat yang harus diemban oleh seorang
Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi umatnya. Perjalanan yang begitu berat, perjalanan yang dipenuhi dengan begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Sampai umat sering bersungut-sungut kepada Musa, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan ketika umat Israel berkata kepada Musa, "Engkau membawa kami ke tempat ini, ke padang gurun, padang belantara. Kami akan mati di sini. Di Mesir sekalipun kami diperbudak, kami masih bisa untuk makan dan minum. Tetapi di tempat ini, sungguh kami merasakan sebuah situasi yang sangat berat. Sampai-sampai kami hampir mati." Kita bisa melihat dan merasakan bagaimana beratnya perjalanan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh seorang Musa sebagai seorang pemimpin. Dan itulah yang tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus diemban oleh seorang Yosua. Ketika Musa hamba Tuhan ini telah mati. Tuhan tahu bahwa tentu Yosua membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat dan motivasi untuk melanjutkan sebuah tugas yang berat ini. Untuk bagaimana bisa mengantar umat Tuhan, bangsa ini bisa sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan datang kepadanya berfirman, "Engkau bersiaplah. Engkau bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk menuntun seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Tuhan menyampaikan pesan kepada Yosua. Bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menuntun Musa. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sekalipun bahwa suatu beban yang berat, yang begitu berat dialami oleh seorang Musa dalam tugas dan tanggung jawab ini. Karena itu Tuhan menyampaikan kepada seorang Yosua bagaimana dia akan memimpin bangsa ini. Bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Tuhan akan selalu berada bersama dengan dia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ayat yang ke-6 bacaan kita tadi. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tentu ini menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah motivasi bagi seorang Yosua untuk mengemban sebuah tugas yang sungguh berat. Bagaimana menghadapi sebuah bangsa yang besar, perjalanan yang jauh, perjalanan yang melelahkan, dipenuhi dengan berbagai tantangan, apalagi untuk bisa menyeberang sungai Yordan. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, bahwa Tuhan sesungguhnya tidak akan meninggalkan dia. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan dia. Tetapi dalam hal ini, Yosua butuh penguatan. Karena itu Tuhan menyatakan janjinya kepadanya. Dan bagaimana Yosua meresponnya. Karena itu Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Beberapa kali Tuhan menyampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tentu ini menjadi sebuah semangat, sebuah penguatan bagi seorang Yosua. Karena itu beberapa hal yang akan dilakukan akan menjadi pegangan bagi Yosua selain dari bagaimana dia kuat dan teguh. Bahwa Tuhan akan menyertai dia. Seperti Tuhan telah menuntun menyertai Musa. Untuk bisa sampai ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan.
Yang pertama yang Tuhan pesankan kepada Yosua ialah bagaimana dia kuat dan teguh. Bagaimana dia bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Bertindaklah hati-hati. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan menjadi sebuah pesan untuk bagaimana dia mengangkat sebuah tugas dan tanggung jawab yang berat ini. Hal yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Dalam sebuah perjalanan, fokus kepada tujuan, jalan yang akan kita tempuh. Ada merupakan sesuatu hal yang bisa mempermudah kita untuk bisa sampai tiba dengan selamat di tempat tujuan kita. Karena ketika kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, bisa-bisa kita tersesat. Bisa-bisa kita akan semakin menghadapi tantangan yang lebih banyak. Tetapi perintah yang disampaikan oleh Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hal yang berikut yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Mentaati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu akan menjadi pegangan hidup, menjadi kekuatan, akan menyertai Yosua dalam perjalanan ini. Itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya. Bahwa firman Tuhan itulah yang selalu boleh menjadi andalan kita. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang senantiasa diperhadapkan kepada kita. Firman Tuhan selalu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi suluh bagi jalan kita. Akan selalu menerangi kita dalam setiap perjalanan hidup yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Perjalanan yang kita jalani. Perjalanan yang kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Apakah perjalanan yang kita akan jalani akan selalu mulus? Atau mungkin kita selalu akan menghadapi berbagai tantangan. Kita mungkin akan menghadapi berbagai masalah dalam perjalanan yang kita hadapi pada saat ini. Pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, merupakan sebuah kekuatan, menjadi sebuah semangat bagi kita bersama-sama. Memang berat perjalanan yang sedang kita alami saat ini. Di tengah kondisi bangsa, negara, bahkan dunia dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang sebagai akibat dari adanya pandemi ini. Ekonomi yang begitu sulit. Waktu kita yang sangat terbatas. Anak-anak kita yang kesulitan untuk tentu belajar secara online. Terlebih lagi, yang sangat menyedihkan, sudah begitu banyak korban yang berjatuhan. Bahkan masih banyak yang sedang terpapar, sedang dirawat di rumah sakit. Banyak yang sedang menjalani isolasi mandiri di berbagai tempat. Sungguh tentu menyedihkan masalah yang besar yang sedang kita alami. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Yosua juga tentu datang kepada kita semua. Memberikan kekuatan semangat bagi kita. Bahwa bagaimana kita kuat. Bagaimana kita teguh dalam iman pengharapan kita. Karena hanya kepada Tuhanlah satu-satunya sumber penghadapan kita – dalam menghadapi tantangan yang begitu berat ini.
Bagaimana kita selalu fokus kepada Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan yang senantiasa menjadi pegangan hidup bagi kita. Untuk bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan hidup kita. Bagaimana kita bisa menjalani situasi yang sulit yang sedang kita alami saat ini. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hanya itu yang menjadi andalan kita. Menjadi kekuatan dan menjadi pegangan hidup kita. Pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan akan menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Memang kita kadang sadar bahwa kadang kita menjadi kecut dan tawar hati ketika situasi yang sungguh berat sedang kita alami. Ketika keluarga kita, ketika orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, mereka harus meninggal dunia karena pandemi, karena COVID ini. Kadang kita menjadi tawar dan kecut ketika orang yang kita kasihi sedang terpapar dan harus terpisah dari kita karena mereka harus berada di ruang perawatan, mereka harus berada di ruang isolasi. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Yosua tentu akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kita. Karena kita percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsanya. Sebagaimana Tuhan menyertai Yosua untuk mengantar umatnya tiba ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan akan menuntun dan menyertai kita di tengah situasi yang sulit yang sedang kita alami saat ini. Jangan pernah mengatakan dan bertanya, di mana Tuhan? Adakah Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan berat ini? Janji Tuhan kepada umatnya, kepada Yosua, tentu juga menjadi janji Tuhan kepada kita semua. Bahwa sungguh Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyertai kita. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta. Kiranya firman Tuhan pada malam ini dapat menjadi pedoman dan langkah dan serta berkat bagi kita semua. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara khusus dalam doa syafaat dapat menuliskan pokok-pokok doa pada live chat atau via WhatsApp hotline 082 2000 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita pujikan bersama Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku.
Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Kita bersama-sama sungguh merasakan tangan Tuhan akan tetap menopang dan menuntun kehidupan kita di tengah berbagai situasi kondisi yang kita alami. Itulah bagian satu persembahan pujian yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pegangan bagi kita, dan menjadi semangat bahwa tangan Tuhan selalu menopang dan menuntun kehidupan kita. Kita akan bersama masuk dalam doa kita malam hari ini. Kita bersama mendoakan ada begitu banyak orang tua dan saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit, di rumah, dan di berbagai tempat. Secara khusus bersama-sama kita akan mendukung dalam doa. Ada Bapak Pendeta Yahya Bong yang berada di Rumah Sakit Elim. Orang tua kita Bapak Sanggaria juga di Rumah Sakit Elim. Orang tua dari Ibu Pendeta Tabita Manggawa yang ada di kampung. Orang tua kekasih kita Bapak Pendeta Yunus Palilu. Orang tua kekasih Bapak Agustinus Rego. Orang tua kekasih Oma Dekatonapa yang ada di rumah. Dan juga saudara Yoel Arantesalu di Rumah Sakit Sinar Kasih. Nenek Nevan yang ada di Rumah Sakit Pongtiku. Nenek Betty, Nova, dan Nevan yang sedang isolasi mandiri di rumah. Bapak Asno Ujun, Angelia dan suami yang sedang isolasi mandiri. Ada Fajar Pongsapan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada di ruangan ICU. Ada Marni Pabisa dan Tulen Pabisa yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ada Mama Ersa, Ibu Yulianus Samben yang isolasi mandiri. Keluarga Hendrik Parerung yang sedang dirawat di Balikpapan. Juga Mama Iona yang dirawat di Rumah Sakit Wahid Makassar. Bapak John sekeluarga yang dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Ada ibu kekasih kita Ibu Miska Tondok yang sedang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Orang tua kekasih Nenek Riman Badung yang sedang dirawat di rumah. Anak kekasih saudara kita Mega Kristi, juga Bapak Lili di Sabang, Ades M. Tuni Kamak di Manado, Mary Anna, Ibu Hagantina, Ibu Deborah Pilang di ICU Rumah Sakit Laki Padada, Bapak Erik M., orang tua dari Mehisar A. Septefanus di Makassar,
Alfiani Nur di Palopo, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit. Dan juga kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka, Bapak Samuel KP bersama dengan anak-anak dan semua keluarga atas meninggalnya istri kekasih almarhumah Ibu Damaris Bani yang telah dimakamkan kemarin. Dan juga kita bersama-sama mendukung dalam doa ada keluarga Yuliana Rante, keluarga Milianus di Kalimantan Berau, saudari kita Sari Lomo, salah seorang anggota tim multimedia, tim Lentera Malam yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun buat Sari. Dan juga orang tua kita, para lansia dimanapun boleh berada, baik yang ada di Jembatan Tepo di berbagai tempat. Juga kita mendukung dalam doa saudara Meisar Stepanus yang sedang mencari pekerjaan. Dan juga keluarga Christine Angelsia. Kita bersama-sama mendukung dalam doa kehidupan keluarga, dan kita juga terus berdoa untuk bangsa negara dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami tahu dan kami sadar sungguh berat perjalanan yang kami hadapi. Tantangan selalu ada di depan kami. Tantangan selalu ada di sekitar kami. Namun kami boleh sadar bahwa Engkau Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami. Seperti yang Engkau nyatakan bagi umat-Mu, bagi Yosua yang Tuhan boleh pakai untuk memimpin mengantar umat Tuhan menyeberangi sungai Yordan untuk sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman ini akan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa sekalipun berat dan banyak tantangan yang kami hadapi, namun Engkau Allah kami tidak akan membiarkan kami. Engkau Allah kami tidak akan meninggalkan kami. Engkau Allah kami yang selalu menyertai kami. Terlebih ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit yang sedang kami alami, yang dialami oleh dunia, bangsa, negara, bahkan daerah kami dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami bersama. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami mengalami situasi yang sulit seperti yang kami alami saat ini. Bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, beberapa orang tua kami yang telah kami sebutkan namanya satu persatu, dan juga mungkin yang belum sempat kami sebutkan ya Tuhan, mereka yang saat ini terpapar COVID-19, mereka yang saat ini sakit oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang dirawat di rumah, mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri di berbagai tempat. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Tuhan memakai dokter para medis untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Bahkan berbagai peralatan yang mereka pergunakan, Tuhan berkati semuanya. Biarlah harapan kami bersama-sama ya Tuhan bahwa mereka yang sedang dirawat di rumah sakit boleh disembuhkan dari sakit penyakit mereka semuanya, karena kuasa yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan, iman, pengharapan bagi mereka. Berikan semangat bagi mereka Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka dalam situasi yang sulit, dalam pergumulan yang berat yang sedang mereka alami karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Begitu pula bagi segenap keluarga, bagi yang sempat mendampingi mereka maupun mereka yang tidak sempat mendampingi oleh karena situasi yang tidak memungkinkan. Kuatkan mereka Tuhan, berikan semangat bagi mereka, berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Biarlah kami saling
menopang dalam doa akan sakit yang sedang dialami oleh orang-orang yang kami kasihi dan juga mengasihi kami. Bapa di surga, juga kami berdoa kepadamu bersama dengan keluarga yang mengalami duka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Baik mereka yang meninggal karena COVID-19 maupun mereka yang meninggal oleh karena berbagai sakit penyakit yang lain. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menopang dan menuntun kehidupan mereka, menguatkan, menghiburkan mereka. Biar mereka tidak larut dalam duka cita yang mendalam, tetapi dalam satu pengharapan bahwa Tuhan selalu ada bersama. Tuhan mengasihi mereka dalam situasi yang sedang mereka alami saat ini. Juga bersama dengan beberapa saudara kami, keluarga, di tengah berbagai kondisi yang mereka alami saat ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, sekalipun berbagai kesulitan yang sedang mereka alami saat ini karena dampak dari pandemi ini, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, selalu ada bersama dengan mereka, memberikan jalan yang terbaik bagi mereka untuk bagaimana mereka hidup di tengah situasi yang sulit saat ini. Juga kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan saudara kasih kami Sari yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat karunia-Mu. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat. Biarlah sungguh-sungguh merasakan betapa kasih sayang Tuhan sungguh nyata boleh dialami dan dinikmati dalam perjalanan hidup yang dia boleh jalani. Juga bersama dengan orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan menjaga mereka. Biarlah kiranya Tuhan dalam kondisi, dalam situasi yang sulit yang kami hadapi, senantiasa merasakan kekuatan. Mereka tetap semangat dalam menjalani hari-hari tua yang Tuhan boleh karuniakan bagi mereka. Juga bersama dengan saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati dalam segala usaha dan perjuangannya. Tuhan menunjukkan tempat di mana saudara kami ini boleh mendapatkan tempat untuk boleh bekerja. Kami terus berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan pimpin dan sertai kehidupan mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka. Biarlah bersama-sama sungguh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan di tengah situasi kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami terus berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa untuk pemerintah kami. Berkati ya Tuhan untuk segala upaya yang mereka lakukan menangani pandemi ini, baik pengadaan vaksin maupun berbagai himbauan-himbauan yang terus disampaikan untuk bagaimana kami sebagai masyarakat mentaati himbauan-himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Biarlah kiranya Tuhan harapan bersama bahwa kiranya pandemi ini akan boleh cepat berlalu dari tentang kehidupan kami. Kami boleh jauhkan dari penyebaran virus yang ada ini. Berkati satgas tugas yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani pandemi ini, baik dari pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Tugas yang sungguh begitu berat yang mereka harus laksanakan, semuanya demi untuk kebaikan kami bersama-sama. Tuhan berkati satgas COVID. Biarlah kiranya Tuhan mereka tetap sehat dan semangat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengabdian mereka bagi bangsa dan negara kami. Berkati dokter, para medis, berkati pihak keamanan untuk saling bekerja sama dalam menangani pandemi ini. Juga bersama dengan saudara kami, Satpol PP dan semua yang Tuhan boleh pakai. Biarlah Tuhan meneguhkan iman mereka, pengharapan mereka bahwa Tuhan selalu ada menyertai mereka untuk satu tugas dan tanggung jawab demi untuk kebaikan kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Bersama-sama dengan kami semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh libatkan dalam pelayanan secara virtual melalui Lentera Malam. Baik sebagai host, sebagai pemain musik, sebagai singers, sebagai kru tim multimedia yang Tuhan boleh pakai malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus menjaga kami. Tuhan terus menuntun dan menyertai kami. Berikan kesehatan yang baik bagi kami semua. Biarlah tetap kami boleh menikmati kasih Tuhan. Dan Tuhan terus boleh memakai kami untuk boleh menjadi alat, menjadi seorang berkat
menjadi pelayanan bagi sesama kami di berbagai tempat. Malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, Engkau menjaga kami. Ketika kami mengistirahatkan tubuh kami, biarlah Tuhan kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang segar untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan kami, ini permohonan kami kepadamu ya Tuhan, ini syukur kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Semuanya Tuhan kami persembahkan kepadamu, kami naikkan kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta kami mengucapkan terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati dalam keluarga, dalam pelayanan dimanapun Bapak berada. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengambil bagian pada malam hari ini. Dan pada saat ini juga saya ingin menyapa Bapak Ibu yang telah bergabung dalam live chat. Yosepin Biu, Yakobus P, Niko Palinggi, Dharma M, Sardis Paturanan, Damaris Ranga, Freddy Balapadang, Esther Parimpung, Keti Chang, Adriati Arjana Toban, Kristi Pangwa, Herni Wati Umbas, Hermin Toban, Opa James, Mam Step, Bertin Gasong, Roldi Rambu, Epertando, Yuliana Rante, Agustina Ruben Danari, Revarero, Multimedia Kendari, Sony Malino, Liana Labosapan, Nathaniel, Hermin Pawarangan, Julisen Napi Tupulung, Sudin Tandiampa, Freddy Tiranda, Melianus, Maria Payung, Albert Tara, Asmin Rante, Nelly Paliling, Sarce Kumau, Abdi Tara, Kristina Kadang, Igunawan Wijono, Melsi, Mary Ana, Ferry Layuk, Justin Sampe, Esri Bine, Ria Parinding, Mudari Rante Tondok, Dina Parapak, Cici Papia, Yusi, Stepanus Sampe, Andi Pakan, Raffi Nendrit, Astuti Toban, Marta Sampe, Mehisart, Mula Tiranda, Kristina Kadang, Margareta Panggalo, Sarce Panglangiran, Gabriela Raisin, Asno Ujun, Mariana Tanggirerung, Kense Anugrah, Kristi Angelis, Gabriela Maria, Meriana, Hendrik Lebang, Yuliana Rante, Mary Lungga, Ceida Cynthia, Agustina Usa, Nades Pong Olin, dan Kristina. Dan pada saat ini juga saya akan menyapa Bapak Martin BT sekeluarga di Minahasa Utara dan Bapak Pendeta Semol Toding Bunga di Sandakan, Sabah, Malaysia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dalam ibadah kita pada saat ini. Jangan lupa terus mengikuti ibadah Lentera Malam pada hari Senin, Rabu, Jumat pukul 19.30. Pujian penutup kita pada saat ini, jangan pernah menyerah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.